Masyarakat adat suku Isirawa dan Lembaga Masyarakat Adat Distrik Pantai Barat meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk segera mengeluarkan peraturan penetapan harga kailok baru yang dibeli oleh pihak perusahaan dari masyarakat adat di wilayah setempat. Hal tersebut disampaikan demikian karena harga penetapan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua pada era sebelumnya sangat merugikan masyarakat pemilik hak ulayat. Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Yakonias M. Wabrar, yang juga selaku Ketua Dewan Adat Wilayah Mamtatabe sekaligus sebagai Wakil Ketua II Dewan Adat Papua, menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan harga kubikas kayu yang jelas yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Hal tersebut disampaikannya usai menerima aspirasi masyarakat suku Isirawa dan masyarakat adat Pantai Barat di ruang kerjanya Selasa 23 November 2021. Kami berada di sini kali yang keempat, sehingga kami bisa menghadap untuk diwawancarai. Kami sudah berusaha dengan tenaga kami semaksimal mungkin untuk membahas tentang hak ulayat kayu dari perusahaan, dalam hal ini Bina Belantak Utama BBU, yang selama ini beroperasi di wilayah Apawer dan Isirawa, Sudiatapi. Itu dirasakan itu tentang pembayaran kubikasinya, yang mana sekarang itu masih dijalankan oleh perusahaan dengan SK Gubernur tahun 2012 yang 65, yang nilainya 65.000 per meter kubikasi, sehingga kami melihat hutan kami dirusakan, sehingga kami meminta bantuan dukungan dari pihak pemerintah yang terkait, instansi terkait, untuk membantu masyarakat untuk membidangi dan menangani masalah ini. Dan kami pertama gagal, kedua kami bisa ini, ketiga kami sudah dapat hal-hal yang bisa memungkinkan, dan kami pada kesempatan ini berhasil. SK itu sudah kami memperoleh dari Gubernur Papua, tinggal kami bawa pulang ke pihak kabupaten, karena segala keputusan yang berlaku adalah di kabupaten, dan itu akan kami berkecimpung bersama dengan dinas-dinas terkait yang ada di sana untuk melihat harga-harga ini. Ya, nama saya Thomas Serto, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Pantai Barat. Saya sama hal saja dengan Bapak Dewan Adat tadi. Kami sudah datang kali ini kali keempat. Jadi apa yang tadi Dewan Adat berbicara tadi itu yang sudah kami lalui, dan saat ini kami pulang. Nah, itu yang kami tindak lanjuti. Seperti itu. Jadi Bapak dan Nathan dituntut terus SK segera keluar. Ya, kami tuntut harus segera keluar karena yang kami hadapi di kampung, ketua-ketua keret ini saat ini mereka mendesak kami harus kami pulang dengan hasil, karena hasil hutan mereka, yaitu kayu yang mereka perusahaan sudah ambil, itu sudah banyak yang keluar, dan sudah diekspor keluar, dan tinggal berapa saja yang ada di TPK. Oleh sebab itu kami harus mempercepat, karena biasanya di bulan Desember ini sudah tutup buku. Nanti masuk tahun 2022 itu pembayaran kompensasi. Oleh sebab itu pemilik hak ulayat mereka takut jangan sampai nanti tutup buku dengan harga kayu yang lama, itu mereka rasa rugi. Oleh sebab itu kami sebagai lembaga masyarakat adat, kami berusaha supaya harga kayu ini
dalam waktu yang dekat ini harus ada. Seperti itu. Ya. Kalau kami tidak dapat, berarti dinyatakan bahwa kami tidak berhasil. Saya sebagai perwakilan masyarakat adat, saya ada di MRP ini hanya karena diutus oleh Dewan Adat di sini oleh masyarakat adat Sarmi, itu yang pertama. Kemudian saya juga dipercayakan oleh orang tua pada umumnya menjadi salah satu wakil ketua Dewan Adat Papua. Jadi hari ini saya mau bilang bahwa ini sebenarnya masyarakat ini harus lari kemana? Mereka ini seharusnya tidak perlu datang di Jayapura. Pemerintah Indonesia, Bupati ada di Sarmi. Bupati ada di Sarmi. Sekali lagi saya mau bilang bahwa Bupati ada di Sarmi. Bapak-bapak ini dari kampung harus ada di Jayapura. Ini kan menurut saya tidak masuk akal. Mereka ada di Jayapura ini tidak masuk akal. Karena Bupati ada di Sarmi. Negara ini sudah ada di Sarmi. Jadi seharusnya sudah harus selesai di Sarmi, tidak boleh ke Jayapura. Itu yang saya harus ingatkan. Jadi saya minta tolong bahwa kalau memang proses pengurusan atau kepastian tentang masalah SK gubernur menyangkut dengan standar atau kepastian harga kubikasi kayu log yang ada di Waim, saya berharap untuk harus ada kepastian dan secepatnya, karena hari ini masyarakat itu bingung ini pakai SK yang mana. Saya sendiri juga bilang tidak ada kepastian. Jadi sebenarnya ini tidak perlu antara masyarakat dan perusahaan. Karena perusahaan yang ada di Waim itu yang memberikan izin itu adalah pemerintah. Jadi seharusnya pemerintah sudah harus membantu masyarakat dan menyelesaikan masalah ini di Waim, bukan di Jayapura. Kalau di Jayapura ini bicara hukum. Kalau di Waim itu kita bicara fakta. Fakta dengan hukum itu beda. Di Jayapura ini otomatis orang bicara menyangkut dengan masalah SK gubernur. Tapi di Waim itu masyarakat dia bicara tentang dia kayu berapa. Terus kemudian dia bayar bagaimana. Terus kalau dia sudah ambil kayu di hutan yang sudah diambil kayu ini, apa yang harus terjadi? Mungkin ditanam ulang kah? Saya pernah bilang berulang kali, ini sudah kejadian terlalu lama. Dan waktu itu saya pernah bilang, kalau bisa anak-anak Isirawa dan Armati yang sekarang lagi kemarin rame-rame tes polisi dan tentara, ini perusahaan ini kan punya KLI, Kayu Lapis Indonesia. Kayu Lapis Indonesia ini itu punya Pasirait, setahu saya. Jadi Pasirait ini salah satu mantan purnawirawan dari ABRI. Kalau bisa anak Isirawa dengan Armati kalau tes tentara itu sebenarnya lolos saja sudah. Karena begini, dia kayak kami Subawa terus anak-anak yang tinggal menderita begitu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi saya pesan lewat media ini, khususnya pada pemerintah, anak Isirawa dengan Armati itu, dia tes tentara itu sebenarnya lolos saja sudah. Karena begini, dia kayak kami Subawa. Begitu. Itu yang saya mau sampaikan. Karena kemarin dong datang sampai di sini tes, semua pulang. Terus dia kayu ini mantan purnawirawan dong bawa di luar negeri. Nah, ini yang perlu disampaikan pada pemerintah. Kemudian memang hampir di Papua ini dikuasai oleh para jenderal. Jadi saya pesan di Sarmi itu bagian barat itu kalau datang tes tentara atau tes polisi itu lulus saja. Ini pesan saya, itu lulus saja. Karena dia kayu itu sudah ribuan kubik di bawah. Mungkin itu yang saya harus kasih tahu sebagai ketua Dewan Adat Wilayah Tabi, wakil ketua Dewan Adat Papua, dan anggota majelis.